Ya, good. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mini riset yang berjudul dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. Kita ambil dari edisi miliknya Aulia Nur Hakim, Leni Yulia Pedikau dari Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, volume 3, nomor 1, tahun 2024. Jadi di sini kita bisa ambil yaitu ada berita dari internet yaitu eh, teknologi digital itu bisa menghambat pembelajaran. Terus ada juga pendidikan dari itu dilakukan eh, pas ada peristiwa COVID-19. Jadi untuk pendahuluan pendidikan dan teknologi, teknologi digital membawa dampak besar dalam sektor pendidikan. Peran guru kreatif dan inovatif, yaitu guru dituntut untuk menerapkan metode pembelajaran yang kreatif. Dan pengaruh pandemi COVID-19 yaitu mempercepat perubahan menuju pembelajaran secara daring. Berikut untuk kajian pustakanya mengambil dari teknologi pendidikan yang dimana meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi di mana dari komputer hingga aplikasi mobile yang memudahkan proses belajar. Lalu yang terakhir yaitu tokoh teknologi pendidikan. Edward L. Thorndike dan B.F. Skinner, pemikir besar dalam teknologi pendidikan. Lalu ada metode riset yang digunakan yaitu pertama jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dampak teknologi dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada sumber data di mana data diperoleh dari literatur terkait serta wawancara dengan guru dan siswa. Lalu untuk dampaknya yang pertama memudahkan akses informasi. Yang pertama, memudahkan akses informasi. Yang berikut, akses cepat ke materi pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan kreativitas dengan mengembangkan potensi diri siswa melalui platform digital. Yang ketiga, kolaborasi global. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman global. Yang keempat, efisiensi, yaitu menggunakan pembelajaran yang dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung. Yang kelima, kesenjangan digital, di mana akses teknologi yang terbatas bagi sebagian siswa. Lalu yang keenam, kurangnya fokus, di mana hiburan digital mengalihkan perhatian siswa. Yang ketujuh, pendidikan karakter, fokus pada teknologi, mengurangi nilai-nilai karakter. Lalu yang terakhir, penyebaran pornografi, di mana teknologi membawa risiko konten negatif. Nah, jadi kesimpulan dasarnya yaitu teknologi digital memberikan dampak yang besar terhadap pendidikan. Dari teknologi digital ini itu memberikan dampak positif dan negatif. Untuk dampak negatifnya, dunia pendidikan itu teknologi digital ini lebih bisa memberikan seperti sumber-sumber ataupun pembelajaran mengenai masa yang akan datang, dan dampak negatifnya seperti yang tadi setelah itu yang menurutnya itu kurang mungkin dan memungkinkan pelajaran yang lebih efisien dan akses yang lebih mudah. Namun tantangan seperti kesenjangan digital dan dampak negatif digital lainnya perlu diatasi untuk mengoptimalkan manfaat teknologi ini. Jadi untuk peran guru itu sangat dipendingkan. Nah, kemudian ada kesimpulan yang lain lagi, yaitu yang pertama, penyediaan infrastruktur teknologi dengan meratakan akses teknologi untuk semua siswa. Jadi semua siswa ataupun pembelajar itu mendapatkan akses teknologi yang merata, seperti pembelajaran aksesnya maupun pengenalan mengenai teknologi dan sebagainya. Kemudian adalah pelatihan untuk guru, karena dengan meningkatkan keterampilan teknologi di kalangan guru, guru dapat mengajari atau
memberikan ilmu yang telah didapatkan mengenai pelatihan teknologi kepada siswanya, sehingga siswa dapat bertanya ataupun menggali ilmu mengenai teknologi tidak hanya melalui internet ataupun lainnya ataupun sumber lainnya, tetapi juga dapat menanyakan hal terkait perkembangan teknologi itu kepada guru, sehingga pelatihan guru itu sangat penting. Kemudian adalah kontrol penggunaan teknologi dengan mengatur penggunaan teknologi untuk mencegah dampak negatif. Jadi peran orang tua ataupun peran guru itu penting untuk mengontrol siswa agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Jadi ketika mahasiswa menggunakan teknologi dengan baik, maka akan mendapat mencegah dampak negatif. Kemudian ada kolaborasi global, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi antar siswa dari berbagai negara. Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi ini untuk bertukar pikiran dari mahasiswa ini ke seluruh dunia. Jadi tidak hanya dengan teman sekelasnya, tapi juga dapat dengan misal seperti sekolah yang lainnya ataupun sekolah antar negara. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.